Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. 2 bulan kemudian, sekumpulan petir putih jatuh dari langit dan berubah menjadi seekor singa harimau yang berwarna putih. Nanggong Yukin melepaskan kecaping dan cadar dari kepalanya. Dia muncul di depan Tanyun dalam sekejap. Lalu dia berkata dengan penuh cinta, "Maafkan aku karena membuatmu menunggu lama." Tanyun sedikit tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, kamu juga sudah bekerja keras untuk sampai di tempat ini." Nanggong Yukin tersenyum manis setelah dia menyapa Mu Mengyi, Song Xiao, Sui Zian, Huang Fuyu dan Toba Yingying. Dia menjadi sedikit malu karena Nanggong Yukin melihat permusuhan di mata Mu Mengyi, Song Xiao, Sui Zian dan Huang Fuyu. Hanya Toba Yingying yang sangat baik pada dirinya. Pada saat yang sama, Nanggong Yukin terkejut dan kebingungan karena dia tidak menyangka akan bertemu Toba Meng di sini. Tanyun memberitahu Nanggong Yukin bahwa Toba Meng sekarang adalah Toba Yingying dan menjadi sepupunya. Setelah itu, Tanyun kembali ke divisi berjasa gerbang abadi sendirian dan memberitahu Shen Subing bahwa dia akan berangkat untuk pulang kampung. Keesokan harinya, di pagi hari, Tanyun dan Shen Subing keluar dari alam rahasia sekte suci Huangfu. Setelah Shen Subing melihat Nanggong Yukin, dia menjadi terkejut. Kemudian, Tanyun memberitahu Shen Subing bahwa Nanggong Yukin adalah temannya. Setelah itu, Shen Subing mengendarai perahu roh dan membawa semua orang ke kota Wang Yue yang terletak di wilayah dinasti suci Huangfu, tepatnya di luar pegunungan hukuman surgawi. Guys, sekedar informasi dari Mimin ya, sekte suci Huangfu dan dinasti suci Huangfu itu berbeda ya. Oke, kita lanjut. Dalam perjalanan ke kota Wang Yue, Sui Zian melirik Huang Fuyu dan berkata, "Andai saja kamu seorang wanita, itu akan lebih baik." Huang Fuyu bertanya dengan kebingungan, "Mengapa kamu berkata seperti itu?" Sui Zian menyeringai dan berkata, "Karena paman dan bibiku akan melihat bahwa orang-orang yang menemani kakak ipar semuanya sangat cantik. Tetapi bagaimana denganmu?" Huang Fuyu berkata dengan dingin, "Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Xian, jika aku seorang wanita, maka aku akan jauh lebih cantik darimu." Sui Zian mencibir dan berkata, "Dasar lelaki tua, beraninya membandingkan dengan seorang wanita cantik seperti diriku." Tanyun bergumam di dalam hatinya, "Mengapa Xian selalu mencari masalah dengan saudara Huangfu?" Mu Mengyi dan Song Xiao yang mendengarkan ocehan Sui Zian, mereka tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Perahu roh sampai di atas kota Wang Yue. Agar tidak mengganggu orang-orang yang ada di kota, Tanyun menyingkirkan perahu roh. Dia bersama 6 orang lainnya menukik ke bawah dan mendarat di luar rumah keluarga Tan. Para penjaga memandang Tanyun. Mereka segera bergegas masuk ke dalam rumah keluarga Tan dan berteriak, "Kepala dan Nyonya, Tuan Muda telah kembali." Suara para penjaga bergema di seluruh rumah keluarga Tan. Tiba-tiba, ratusan penjaga dan ratusan pelayan, mereka berlari menuju gerbang rumah keluarga Tan. Pada saat ini, Tan Feng, Feng Jingru, serta kakek Tanyun yang sedang mengadakan pesta makan malam. Mereka menjadi bergetar. Feng Jingru berkata, "Suamiku, apakah aku salah dengar? Apakah Yuner telah kembali?" Penjaga yang tadi berada di gerbang luar tiba-tiba datang dan berkata, "Kepala, Tuan Muda kembali dengan 2 wanita cantik." Feng Jingru berdiri dan berlari keluar dari aula. Tan Feng berkata, "Istriku pelan-pelan." Tan Feng dan kakek Tanyun segera mengikuti Feng Jingru. Pada saat ini, para penjaga dan pelayan membungkuk ke arah Tanyun dan berkata, "Kami memberi hormat pada Tuan Muda." Kemudian,
Para penjaga dan pelayan menatap Song Xiao dan Mu Mengyi. Lalu mereka berkata, "Kami memberi hormat pada kedua nona muda sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika Tan Yun membawa Mu Mengyi dan Song Xiao pulang untuk mengunjungi keluarganya. Semua orang dari keluarga Tan tahu bahwa Mu Mengyi dan Song Xiao adalah calon menantu keluarga Tan. Pada saat ini, Song Xiao dan Mu Mengyi menjadi malu. Shen Shubing dan Huang Fuyu melamun. Mereka berdua tidak tahu harus berpikir apa. Sementara untuk Sui Jian, ada kecemburuan di matanya yang indah. Pada saat ini, Nagong Yukin sedang mengenakan kecaping dan cadar. Dia memandangi tumbuhan dan pepohonan di rumah keluarga Tan. Dia merasakan sakit hati yang tidak dapat dijelaskan. Perasaan akrab dan asing mengikis hatinya. Sebuah suara terdengar. "Yuner, putra ibu yang baik." Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang. Dia menatap Feng Jingru yang berjalan menuju dirinya sambil meneteskan air mata. Sosok Tan Yun melintas. Dia berlutut ke tanah dan berkata, "Putramu yang tidak berbakti ini sudah kembali." Feng Jingru membantu Tan Yun berdiri, lalu dia berkata, "Anak baik, ibu senang melihatmu kembali." Pada saat ini, Tan Feng dan kakek Tan Yun juga telah tiba. Ketika Tan Yun hendak berlutut, dia dicegah oleh Tan Feng. Lalu Tan Feng berkata, "Anak baik, kamu tidak perlu berlutut." Tan Yun mundur selangkah dan tetap berlutut. Lalu dia berkata, "Yuner memberi hormat pada ayah dan kakek." Tan Changchun berkata, "Cucu yang baik, cepat bangunlah." Pada saat ini, Mu Mengyi dan Song Xiao menatap Tan Changchun, Feng Jingru dan Tan Feng. Lalu mereka berdua berkata, "Kami memberi hormat pada kakek, paman dan bibi." Feng Jingru menatap Mu Mengyi dan Song Xiao, lalu dia berkata, "Katakan pada bibi, apakah Yuner menyakiti kalian atau tidak?" Kedua wanita itu tersenyum dan berkata, "Tidak, Tan Yun sangat baik pada kami." Feng Jingru tersenyum dan berkata, "Jika dia berani menggertak kalian berdua, kalian harus memberitahu bibi. Bibi akan memberi dia pelajaran." Mu Mengyi dan Song Xiao tersenyum manis. Pada saat ini, Feng Jingru memandang Shen Shubing, Huang Fuyu, Toba Yingying dan Nagong Yukin. Lalu dia berkata, "Yuner, siapa mereka?" Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Sui Jian berkata dengan manis, "Bibi, paman dan kakek, namaku Jian. Aku adalah adik perempuan Mu Mengyi. Jadi aku adalah adik ipar Tan Yun." Feng Jingru tersenyum dan berkata, "Gadis yang cantik dan pemberani." Kali ini, Tan Yun memperkenalkan Huang Fuyu dan Shen Shubing ke Feng Jingru. Ketika Feng Jingru mendengarkan bahwa Shen Shubing adalah kepala divisi, dia tiba-tiba berlutut dan berkata dengan hormat, "Terima kasih atas perhatian kepala terhadap putraku." Ketika Shen Shubing melihat Feng Jingru berlutut, dia menjadi panik karena dia menganggap Feng Jingru calon ibu mertuanya. Shen Shubing buru-buru berkata, "Bibi, cepat bangunlah. Jangan lakukan hal ini." Shen Shubing membantu Feng Jingru berdiri. Pada saat ini, Feng Jingru menatap wanita yang menggunakan gaun merah muda. Lalu dia berkata, "Yuner, siapa ini?" Tan Yun berkata, "Ibu, dia adalah teman baik anakmu ini." Tan Yun menatap Nagong Yukin dan berkata dengan pelan, "Tidak ada orang luar di sini. Cepat lepaskan kecaping dan cadarmu." Nagong Yukin perlahan memperlihatkan wajahnya yang cantik. Pada saat ini, semua penjaga dan pelayan menatap Nagong Yukin. Senyum di wajah Feng Jingru tiba-tiba mengeras. Kemudian tubuhnya bergetar hebat. Dia berjalan menuju Nagong Yukin dengan air mata. Lalu dia berteriak, "Apakah kamu Yukin?" Begitu Feng Jingru mengatakan hal itu, Tan Yun terkejut. Dia tidak pernah mendengar ibunya menyebut nama Yukin. Nagong Yukin memandang Feng Jingru dengan kebingungan. Lalu dia berkata, "Bibi, aku Yukin. Mengapa kamu bisa mengenaliku?" Air mata Feng Jingru mengaburkan pandangannya.
Lalu dia berkata, "Nama lengkapmu adalah Nagong Yukin. Apakah itu benar?" Setelah Nagong Yukin menjawab, Feng Jingru tiba-tiba mengeluarkan tangisan keras. "Kiner, putri ibu." Feng Jingru menangis dan memeluk Nagong Yukin yang kebingungan. Tan Feng juga tiba-tiba menangis. Tang Changchun memandang Nagong Yukin. Lalu dia berkata sambil menangis, "Kiner, cucu kakek yang baik." Pada saat ini, para penjaga dan pelayan, mereka semuanya berlutut ke arah Nagong Yukin dan berkata, "Nona, kamu akhirnya kembali." Tan Yun berkata sambil gemetar, "Ayah, ibu, kakek, apa yang terjadi?" Shen Shubing, Mu Mengyi, Song Xiao, Sui Xian, Huang Fuyu, dan To Baiying. Mereka menatap Feng Jingru dengan kebingungan. Feng Jingru tidak mendengarkan kata-kata Tan Yun. Dia mengelurkan tangannya dan memegang pipi Nagong Yukin. Lalu dia berkata, "Putriku, ada apa dengan rambutmu? Mengapa rambutmu berwarna putih? Kiner, tahukah kamu, selama bertahun-tahun kamu pergi, ibu selalu memimpikan dirimu. Ibu mengira kamu tidak akan pernah kembali lagi." Nagong Yukin memandangi wanita cantik parubaya yang sedang menangis terseduh-seduh di depannya. Dia sedikit kebingungan karena dia kehilangan ingatannya. Nagong Yukin bertanya-tanya, mengapa Feng Jingru memanggil dia sebagai putrinya? Mengapa Feng Jingru mengatakan bahwa dia telah pergi selama ini? Ketika Nagong Yukin terlihat kebingungan, Tan Yun maju selangkah. Dia memeluk Feng Jingru dan berkata, "Ibu, ingatan Kiner telah dihapus. Dia tidak tahu apa yang kamu bicarakan, dan dia tidak mengenalimu lagi." Mendengarkan hal itu, Feng Jingru mengangkat kepalanya dan menangis. Lalu dia berkata, "Sialan, mengapa kalian memperlakukan Kinerku seperti ini?" Tan Yun menepuk punggung Feng Jingru. Lalu dia berkata, "Ibu, Yukin adalah putri tertua dari dinasti Suci Nanggong saat ini. Mengapa kamu memanggilnya sebagai putrimu?" Oke guys, episode kali ini memang membuat semakin penasaran karena orang tua Tan Yun bertemu kembali dengan Nagong Yukin. Mimin juga minta maaf nih, Mimin lagi pilek. Suaranya agak bindeng jadinya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.